Justru menariknya Tuhan itu karena dia misteri. God is mystery, a mystery toward which man transcend and with which he enters into communion. Tuhan adalah misteri, satu misteri yang menjadi tujuan transendensi manusia. Dan dengan yang misteri itulah manusia menjalin hubungan. Nah, ini menarik ya pandangannya tentang Tuhan. Jadi dia mengakui Tuhan itu misteri. Jadi tidak terungkap sepenuhnya apa dan siapanya Tuhan. Itu kan namanya misteri. Tapi justru dalam misterinya Tuhan itu manusia menjadikannya tujuan transendensi dan menjalin hubungan dengannya. Jadi kan ada filosof eksistensialis yang lain, ya karena Tuhan itu susah dipahami atau tidak mungkin dipahami, ya ditinggal saja. Tapi justru kalau versinya Birjaev, ya karena Tuhan itu misteri, manusia jadi tertarik untuk menjalin hubungan dengannya, bahkan melakukan transendensi satu perjalanan menuju dia. Menurut Birjaev ya justru ini lebih manusiawi. Orang itu kan kalau berhadapan dengan sesuatu yang misteri, itu kan lebih tertarik, lebih penasaran untuk tahu, untuk dekat. Kalau Tuhan itu tidak misterius misalnya, sudah jelas apa-apanya sampai detail misalnya, jangan-jangan nanti manusia itu bikin tiruannya, melakukan membuat-buat sesuatu yang mirip-mirip dengan Tuhan, sehingga akhirnya ada Tuhan, tidak apa-apa, pakai ini saja selesai, misalnya begitu. Justru menariknya Tuhan itu karena dia misteri. Banyak hal yang kita tidak tahu, sehingga kita ingin menjalin hubungan, ingin dekat dengannya. Nah, ini gayanya Birjaev ya, mungkin bisa dipertimbangkan. Ternyata ada cara berpikir seperti ini. Meskipun begitu, kata beliau, I am a believing free thinker. My thought is deeply rooted in an initial act of faith. Aku ini seorang pemikir bebas, tapi beriman. Pikiranku berakar sangat dalam pada tindakan beriman. Jadi pemikir bebas, oke, tidak apa-apa. Tapi aku tidak sekedar pemikir bebas. Kata Birjaev, aku ini a believing free thinker. Pemikir bebas tapi beriman. Menarik ya istilahnya, a believing free thinker. Jadi justru dengan aku berpikir bebas, ketika aku berpikir bebas, itu pikiran-pikiranku itu diawali dari tindakan beriman. Jadi diawali dari percaya, kemudian berpikir. Maka kata beliau selanjutnya, God is the meaning of human existence. Manusia itu adalah menemukan makna eksistensi dirinya saat dia mengakui adanya Tuhan. Karena Tuhan adalah meaning of human existence. Kalau manusia menghayati dirinya secara mendalam, di satu sisi hidupnya yang tadi kan ada sisi spiritualitas, dia akan mengakui adanya Tuhan. Bahkan kalau tentang kebebasan tadi, dia menyatakan life in God is freedom. Hidup dalam Tuhan itu berarti kebebasan. Atau kalau bahasa lebih mudahnya ya, kita bisa menomorsatukan Tuhan, hidup sepenuhnya menuju Tuhan kalau kita bebas. Kalau kita tidak bebas, kita masih terbelenggu oleh banyak hal duniawi. Yang duniawi itu mungkin pikiran-pikiran kita, lembaga-lembaga yang kita ikuti, kemudian ideologi-ideologi yang kita percaya. Itu berarti kan kita belum bebas sepenuhnya. Ya, kita sulit untuk sampai pada Tuhan. Karena ya pada akhirnya kita akan berhenti di sana,
berhenti pada yang menghalangi kebebasan kita. Ya, bisa pikiran, bisa ideologi, bisa lembaga, dan lain sebagainya. Maka kata Birjaev, life in God is freedom. Hidup dalam Tuhan, hidup yang beriman itu berarti bebas. Iman kok tidak bebas, ya kemungkinan kita terjebak pada otoritas-otoritas yang bukan Tuhan. Makanya tadi dalam sejarah hidup beliau kan sempat dihukum, diasingkan, dipenjara di Siberia karena mengkritik ortodoksi agama.